Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dalam Al-Quran dan surah Kahf diceritakan Khidir naik di atas sebuah kapal dengan Musa alaihissalatu wassalam. Lalu tiba-tiba Nabi Khidir membolongi kapal-kapal pelayan dan mereka orang miskin. Lalu Musa bertanya, "Hai Khidir, kenapa kau bolong-bolongin kapalnya para nelayan ini? Apa dosa mereka? Bukankah mereka orang miskin?" Kata Khidir, "Bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa yang saya lakukan sampai saya jelaskan?" Maka kata Musa, "Baiklah, saya minta maaf." Lalu berjalan lagi sebentar beberapa langkah, tiba-tiba Nabi Khidir menangkap seorang anak kecil lalu membunuhnya. Maka Musa AS bertanya lagi, "Bagaimana bisa kau bunuh seorang anak kecil yang belum berdosa, belum balik?" Kata Khidir, "Bukankah sudah saya katakan jangan kau tanyakan apa-apa yang belum saya jelaskan?" Maka kata Musa, "Baiklah, mulai sekarang saya tidak akan bertanya lagi." Sampai mereka berjalan, diringkaskan ceritanya dalam Al-Quran itu bahwasanya mereka mampir di sebuah negeri atau sebuah kota. Lalu Nabi Khidir dan Nabi Musa minta tolong untuk nginap di kota itu. Di zaman dulu sebuah kota dibuatin sebuah benteng yang besar, ada pintu gerbang, mereka tidak bisa keluar dan masuk kecuali dengan izin pemilik benteng tersebut. Maka pada saat itu pun mereka menolak karena Musa dan Khidir dianggap orang asing di situ. Maka yang terjadi, Khidir pun pada saat mau keluar melihat ada tembok mau rubuh. Oleh Nabi Khidir disentuh tembok tersebut, tiba-tiba jadi bagus kembali. Nabi Musa AS cuma kasih masukan saja. Lalu berkata, "Wahai Khidir, kalau kau mau, cukuplah perbaikan tembok ini, kita minta sebagai balasan jasa supaya kita diizinkan nginap di tempat ini." Kata Khidir AS, "Saya sudah katakan, hai Musa, sekarang saatnya kita berpisah. Sekarang saya akan jelaskan kepadamu kenapa saya lakukan ketiga perbuatan tersebut yang membuat kau tadi kaget itu. Yang pertama, saya membolongi kapal-kapal para nelayan yang miskin itu karena Allah telah memberikan kepada saya mukjizat, berita bahwasanya di situ ada raja zalim yang suka mengambil secara paksa kapal-kapal nelayan. Dan kalau dia melihat ada bolongan saja sedikit, dia tidak akan mengambil kapal tersebut. Allah suruh saya membolongin kapal-kapal itu, nanti nelayannya tinggal tambal sedikit saja, tapi dengan itu mereka tidak kehilangan kapalnya." Anak kecil yang saya bunuh itu juga sesuai dengan perintah Allah, karena anak itu sangat durhaka dengan kedua orang tuanya. Kemudian juga Allah ingin mengganti anak itu, kalau meninggal sebelum balik maka dia akan selamat karena belum ada hukum padanya. Serta Allah gantikan buat kedua orang tuanya anak yang saleh, karena kedua orang tuanya orang saleh. Dan yang ketiga adalah saya memperbaiki tembok itu bukan karena saya berharap balasan, tapi di bawah tembok itu ada harta yang disimpan oleh ayah pemilik rumah itu. Jadi rumah itu dimiliki oleh dua anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Di bawah tembok itu ayahnya meletakkan harta untuk kedua anaknya, tapi belum sempat dia jelaskan, kemudian dia meninggal dunia. Maka kalau rubuh tembok tersebut, masyarakat itu akan mengambil secara paksa. Maka saya disuruh oleh Allah perbaiki tembok tersebut sampai sudah bagus tembok itu, barulah kemudian nanti satu waktu kalau mereka dewasa Allah rubuhkan, harta itu akan dimiliki oleh anak yatim tersebut. Jangan lupa di like. Sampai jumpa lagi.